Halo, saya Dan. Ya, kita akan lanjutkan materi selanjutnya setelah mengetahui cara menentukan ruang sampel. Kita sekarang akan masuk ke menentukan peluang ya. Menentukan peluang. Menentukan peluang. Ya, dalam hal ini tanpa percobaan ya. Menentukan peluang tanpa percobaan. Berarti kita harus ketemu bentuknya ya. Misal S sama dengan himpunan S sama dengan ruang sampel ya. Nggak usah tulis himpunan lagi. Ruang sampel. Ini kita pemisalannya, ruang sampel. Terus NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel. Bukan banyaknya anggota ruang sampel ya. Bisa dibilang banyaknya anggota ruang sampel ya. Banyaknya anggota ruang sampel. Terus A, anggap ya A ya. Itu suatu kejadian yang diinginkan. Diinginkan. Terus NA, banyaknya kejadian yang diinginkan. Wah, nggak cukup ya. Moga-moga bisa kebaca. Maka peluang itu P ya. Maka PA merupakan peluang kejadian A ya. Kejadian A. Dirumuskan PA itu sama dengan NA, banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, ini cara menentukan peluang tanpa perlu melakukan percobaan dengan menganggap semua kemungkinan kejadian yang muncul itu memiliki nilai kemungkinan yang sama. Oke, kita contoh ya. PA sama dengan NA per NS. Contoh. Pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Tentukan, kita buat beberapa pertanyaan ya. Tentukan peluang munculnya yang A, mata dadu 3. Yang B, mata dadu ganjil ya, contoh seperti ini. Yang C, mata dadu prima. Yang D, mata dadu lebih dari 4. Nah, kita buat 4 pertanyaan. Nah, ini pada pelemparan sebuah dadu ya, catatan ingat ya, sebuah dadu. Nah, kita akan jawab A, peluang muncul mata dadu 3. Nah, untuk menjawab ini kita harus butuh NA, yaitu kejadian muncul mata dadu 3, dibagi dengan NS, ruang sampelnya ya. Banyak anggota dari ruang sampelnya ada berapa. Ingat, ini sebuah dadu ya. Sebuah dadu. Berarti kita dapat NS-nya, banyak ruang sampelnya. NS sama dengan kita tuliskan dulu. Mungkin kita pelan-pelan dulu ya. Kita tulis S itu sama dengan ruang sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita baru peroleh NS. Nah, kalau ini banyak sebenarnya kita nggak usah tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tidak perlu dituliskan kalau misalnya banyak ya. Kita hanya perlu menentukan ada berapa banyak. Yaitu sebanyak 6. Nah, untuk yang A, saya akan pakai kejadian A ya.
A itu adalah muncul mata dadu 3. Yang A itu sama dengan muncul mata dadu 3. Muncul mata dadu 3 siapa? Ya, 3 sendiri. Tidak ada yang lain. Berarti NA-nya sama dengan 1. Maka peluangnya sama dengan ya NA per NS ya. Sama dengan 1/6. Kalau mau jadikan desimal, silakan hitung sendiri. Ini soal yang A. Nah, untuk soal yang B, kita anggap kejadian berbeda lagi. Jangan pakai yang A lagi. Kita pakai mata dadu ganjil. Kita anggap dia sebagai B. B itu adalah muncul mata dadu ganjil. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Siapa yang muncul mata dadu ganjil? 1, 3, 5. 7 kan tidak ada ya, karena sisi mata dadunya sampai 6 saja. Nah, dari sini kita dapat NB. Berarti 1, 2, 3 buah. Nah, NS-nya kan masih sama. NS-nya masih sama, karena dadunya yang sama ya. Tadi masih tetap 6. Kita dari sini kita langsung dapat peluang si soal B. Yaitu NB per NS. Yaitu 3/6. Kalau disederhanakan 1/2. Cukup mudah ya. Saya akan lanjutkan, habiskan yang C. Mata dadu prima. Ya, saya simbolkan sebagai C saja. Itu muncul mata dadu prima. Nah, muncul mata dadu prima itu siapa aja yang prima? 2, 3, 5. Selesai. Banyaknya C. Kejadiannya ada 1, 2, 3. Sebanyak 3 buah. Maka peluang si C, peluang muncul mata dadu prima, itu adalah NC per NS ya. Sama dengan 3/6. Sama dengan 1/2. Ya, oke, yang terakhir yang D. Cukup mudah ya. Saya anggap sebagai D. Itu apa ya? Muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Nah, yang lebih dari 4 siapa? Ya, 5 sama 6 saja. 4-nya nggak masuk ya, karena lebih dari 4. Bukan lebih dari sama dengan. Jadi, hati-hati memperhatikan kata-katanya. Dari sini kita dapat banyaknya kejadian D ada sebanyak 2. Saat 5 sama 6 ya. Oke. Maka peluang si D yaitu ND per NS ya. Kejadian yang kita inginkan, banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi dengan total semua kemungkinan ya. Yaitu 2/6. Kalau disederhanakan 1/3. Nah, seperti ini cara menentukan peluang tanpa percobaan. Yang perlu diperhatikan adalah banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi dengan semua kejadian. Kita harus tahu ada berapa banyak kejadian yang kita inginkan dan ada berapa banyak semua kemungkinan dari percobaan atau peristiwa yang kita inginkan. Oke? Selesai ya untuk menentukan peluang. Sip.